Anjay. Jangan salah loh, perempuan-perempuan di Mangga Besar itu punya attitude. Mereka diajari bagaimana melayani tamu, membawa tamu. Bah, di jalan, Bah, bukan di dalam gedung. Bahasanya bah. lebih sopan. Di pinggiran, Bah. Apa? Lokasari, Bah. Oh iya. Indah, gue mau cerita ya, gue mau cerita nih, sedikit aja nih. Dulu waktu gue jadi koordinator di Menhan ya, itu anak-anak gue itu mereka kayak udah berpendidikan nih, masih kuliah. Hari ini mereka ada yang jadi DPRD, ada yang jadi tenaga ahli, kayak gitu. Itu benar, itu fakta. Keren itu. Ada yang mereka memang berkegiatan sosial, terus mereka ya ketika dia bagus gitu ya, pasti dia dapat privilege, dan ketika ada privilege pasti ada rezeki yang lebih datang sama Kalau dia. yang ini, jadi apa yang ini nih? Yang ini. Ya gue nggak tahu dia direkrut jadi apa. Kalau Rinda kan jelas direkrut jadi apa. Dia nggak bakal jadi buzzer. Kalau Rinda, dia tidak akan direkrut jadi buzzer, tapi dia adalah orang yang bisa menciptakan influencer dan buzzer. Anjay. Jangan gitu dong. Begitu kok mau nantang gitu, kita. apa sih? Jan, begitu kok mau nantang kita, kelasnya beda lah, Jan. Ya iyalah, Bah. Malu ih. Ucok lah, Ucok. Udah cocok dia. Rinda hebat, Jangan kecewain ya Rinda, Kalian jangan setuju kecewain kan, Mbak Alia? Sandel. Iya Kak, ingat itu Rinda. Pokoknya jaga nama baiknya Kak Zansa. Jaga nama baik beliau. Kamu tuh nggak boleh macem-macem, nggak boleh kamu tuh sampai mengkhianatin, itu nggak boleh. Ya itu pesan kami ya kamu sampai sebagai jadi kakak lu, pengkhianat. sebagai Ya, temen lu. Gak nongol kamu di media manapun nanti. Kami kejar Nanti kamu. kesebutin lah nama kalian satu-satu sebelum aku ngomong. Ya, aku menyapa terlebih dahulu. Bilang. Ayo. Gak usah. Gak usah kayak gitu. Gak usah kau menjilat sama kami, gak usah. Ya kalau kami itu maunya pembuktian saat kamu sudah bersama Kak Zansa. Yang penting kamu tuh harus bisa jaga nama baik beliau, udah itu aja. Insya Allah Kak. Harus terima kritikan, Gini, harus terima gini. saran. Nggak, kita jangan muluk-muluk banget. Semua by proses ya, Rinda. Iya benar Pak. Menjalaninya juga pasti lu akan gua karantina dulu karena untuk ya udahlah ya, untuk itulah. Nah, tapi yang pasti lu nggak perlu pinjol. Dikira aku nih Lu nggak di karantina. Enggak dikira aku nih COVID-19 di karantina. Bukan di karantina itu dalam artian komunikasi Ada lu training harus juga. Iya, harus gua kasih tahu lu komunikasi lu harus pandai mapping gitu loh. Mapping manusia nih. Karena ibu kota ini kepalanya aja yang sama hitam. Iya betul. Hatinya kayak- berbeda. Ya kayak gitu-gitulah. Benar-benar. Yang Ya, pasti kok bisa. bisa duduk lah sama pejabat. Ini Kak Lia Rungkat pejabat nih. Iya. Kayak Ini gua aku aja udah nih, duduk satu koma pejabat. Rinda jelek-jelek begini gua, pasti semua orang tahu gua. Nanti Ya. Abah jadi lawyer pribadimu, Rinda. Yang penting Rinda jangan gede handphone ya, buat makan ya Rinda ya, jangan ya. Yo jangan Rinda jangan gitu. Nggak Kalau bakal. nanti kekurangan duit mau makan tinggal Kak Bel. GoFood ada banyak, tinggal lu pesan. Abel aku mau makan, dipesenin GoFood. Rumah gua, lu tinggal gedor aja, itu gua stok makanan sampai mati makannya, tau nggak? Rinda, di rumah gua, anak gua aja ada 5. Gua beras hampir 100 kilo serumah. Semua anggota gua juga tinggal sama gua. Tapi yang pastinya satu lagi Kak Bel, aku bukan salah satu orang yang mata duitan Kak Bel. Aku pun nggak cerita duit tadi. Aku dari tadi ngajarin kau biar dapat aku duit. jujur terus terang aja Kak Bel. Kalau orang bilang, nanti kau dimanfaatkan Rinda Bel, dia kayak gini. Aku betul, aku nggak mata duitan orangnya. Nggak. Dikasih orang aku ambil, Enggak, dikasih gue orang menilai aku nggak minta. sendiri. Gue menilai sendiri lu gimana gitu. Di tengah orang semua memuja siapa,
lu adalah salah satu orang yang walaupun ada ya, tapi lu adalah salah satu orang yang tidak memuja dari kacamata orang-orang gitu loh. Kagak, aku nggak tertarik sebetulnya dengan duit. Tapi kalau hidup nggak ada namanya duit, hidup tertarik. Jangan iya bilang nggak namanya tertarik. hidup ya nggak bisa kita kan nggak. Tapi maksudku untuk terlalu mengejar duit tuh nggak juga aku kak. Betul. Makanya aku dikasih kayak kemarin aku dikasih sekian, aku bersyukur. Itu betulan aku tuh bersyukur kak. Bukan untuk ngasih tahu ke orang-orang aku dikirim ke Azanza, aku dikirim ke Anca kayak gini. Bukan, tapi memang aku bersyukur kayak aku mendapat ini reward dari teman-temanku yang bahkan aku pun belum bertatap muka sama mereka. Itu suatu kebahagiaan buat aku kak. Gitu loh. Jadi kalau orang bilang memanfaatkan atau aku dimanfaatkan, nah itu terserah bagaimana orang menilai gitu kan. Tapi kalau aku jujur aja, biarkan mereka berkicau. duit bukan segalanya kalau menurutku ya. Untuk saat ini aku belum terlalu butuh gitu. Untuk sekian nominal, sekian. Ya minimal aku ada pegangan kayak gitu aja hidupku kak Karis. Nggak harus kayak gini, nggak harus kayak gini. Lo Rinda, walaupun kata orang Zanzabela ini tai-tai, tapi Siapa yang bilang? kata orang. Orang mana? Tapi ada hal. Kenapa gue jadi begini sama lo? Ada hal yang menyentuh hati gue gitu. Ketika orang-orang, gue biasa sih, maksudnya gue nggak apa-apa disepelein orang gitu. Tapi ada satu momen yang kayak gue kena banget ke hati gue gitu. Kok kayaknya gue nggak pernah deh diginiin sama orang gitu. Kok anak ini mau gitu. Dibela di media dengan frontalnya kamu itu loh. Sedangkan saingan gue adalah orang yang memang mungkin tingkat finansialnya jauh di atas gue. Mungkin gue nggak ada apa-apanya lah. Tapi ya rata-rata anggota-anggota gue itu nggak pernah mereka berpaling hanya karena ada yang lebih kaya dari gue gitu. Bener. Ini jangan sampai gue yang nangis, Rinda. Aku pijak kau nanti. Tapi aku super Allah ini aku aja lah gitu. Padahal Kak Sasa udah nangis itu. Jujur. Dia secara natural udah ngerti. Tunggu Ya, Mama orang Kris. kan kalau mau berharga itu ya dia harus memakai apapun untuk kelihatan berharga. Tapi kalau orang dengan jujur, lo seperti apapun juga orang tahu lo orang hebat. Itu aja. Bentar, Bah. Rinda ini secara natural, secara alami dia udah ngerti gitu loh. Secara natural dia udah taat fatsun tanpa harus berdasarkan materi. Itu yang langka, Rinda. Ya, gimana kak? Namanya juga Kamu hidup. harus mengucap syukur dengan orang yang bermasalah, tapi kamu mendapatkan berkat. Itu penting kalau buat organisasi, taat fatsun tuh penting. Dan kau tanpa dilatih pun juga udah natural, udah tumbuh di hatimu. Iya, untuk apa sih kak kita berperan lakon di dunia yang maksud aku kayak apalagi aplikasi ya. Ini aplikasi-aplikasi tolol yang bisa merubah seseorang itu menjadi orang yang jahat kak. Benar. Jadi untuk apa sih kak kita harus bermunafik ria, harus menjilat sana sini? Kamu akan terikat sama seseorang kalau kamu melakukan jilatan-jilatan yang tidak bermanfaat itu. Ya Untuk karena ngelepas nanti kamu ngerasa nggak enak aku. kalau mau Enak jadi manusia merdeka memang nggak boleh menjilat manusia. Iya betul. Makanya aku tanamkan sama diri aku, kamu nih sendiri nih, kamu nggak bela siapa-siapa, tapi kamu berhak nih yang menurut kamu benar. Dan jika memang itu betul menurut kau, Nggak apa-apa nanti Rinda. kalau memang pelan juga ini kok. sesuai. Kenapa damiknya? Pelan-pelan dia akan Ngelek dia kayak mau Nangis, nangis Kak. juga dia. dia pelan-pelan akan kayak kapak yang Iya. makin tajam sih kalau aku bilang. Sekarang ini kan dia belum berlatih sih. Belum berlatih aja udah kayak begini ya kan. Gue berangkat dari dihina. Gue berangkat dari dihina. Lo berangkat dari dihina. Kita tunjukkan, lihat aja. Ditanya deh Bang Terang. Bang, gue kan kalau ngebina orang fair ya Bang. Jelas dong. Maksudnya terus gue juga nggak bullshit kan Bang. Aman kata sama. Yang pasti dia nggak bakal pinjol kan Bang. Jalan. Emang muncul dari orang terhina, Rin?
semuanya juga berawal dari orang yang terhina. Itu aku punya satu adik-adikan ya. Dia sampai memanusiakan manusia dan sekarang dia mulai viral. Adikku ini boleh di follow ya, namanya Fatma Emma Alaidrus. Umur Itu berapa dia adanya? Emma Alaidrus. Umur Dia berapa tuh? masih muda. Siapa Dia namanya? baru Siapa namanya? Fatma Emala. Mama Bang Fatma Terang, Emma Alaidrus. Bang Terang yang penting bukan 48 aja. Beneran. Ini kisah nyata 48 dan gitu. di podcastnya pun dia menceritakan kenapa dia mendirikan memanusiakan manusia. Karena di setiap organisasi itu pasti kan ada bullier gitu loh, dan dia selalu dibully sama senior karena dia masih muda dan cantik anak ini. Sebelumnya kan dia pramugari. Pramugari dianggapnya sekolahnya nggak tinggi gitu kan. Akhirnya dia buktikan. Dia sekarang Pramugari Lion ya, Mbak ya? ya pasti kamu tahu lah. Sekarang dia udah jadi sarjana hukum dan dia lulusnya cum laude. Itu beneran cum laude. Karena anak ini memang pinter. Pada masa-masa dia dibully, itu aku bilang, kamu jangan ragu-ragu sama dirimu Sama sendiri. dia dong. Kumlot juga, kumlot. Ada di TikTok aku. Dia benar-benar berawal dari dihinakan gitu, dan aku sama dia dekat sekali. Bahkan harusnya Yang ini pengen dihina, bukan dihinakan. Yang itu pengen dihina. padahal bukan dari golongan yang terhina kan, dia kan ya dari nama keluarganya aja kita paham kan dia Alaidrus gitu kan. Iya. Itu adikku. Itu baru namanya memanusiakan manusia. Enggak, Kak, aku percaya dengan satu quote, yaitu Tuhan akan mengangkat derajat seseorang ketika memang dia direndahkan. Jadi aku percaya akan hal itu. Kasian loh. Sampai waktu dia kuliah hukum itu orang-orang bilang, dia tuh cuma ngambil training-training aja gini gitu. Sampai pada akhirnya ketika dia wisuda itu orang-orang pada diem sekarang, apalagi nilainya cum laude. Nah lo. Itu cum laude beneran. Kalau adik gue cum laude beneran. Alaidrus lagi, Mbak ya? Iya, dia Alaidrus. Dan dia sempat juga sama-sama saya di Pemuda Pancasila. Dan dia Abadi. iya, Kalau yang di sebelah Farida Alaide. aku seneng loh dia punya ini sendiri ya. Dia Farida punya Alaidrus. organisasi sendiri. Hebat, Mbak. Itu juga salah satu inspirasi yang menurut aku bermula dari disepelein orang sampai akhirnya sekarang dia ya mulai viral anak ini. Rinda, nanti kalau lu sampai sini gue ceritakan perjalanan hidup gue. Kayaknya Kak Lia banyak juga deh dia menyaksikan perjalanan Emang kapan lo, Rin? Emang kapan dia, Mbak, ke Jakarta, Mbak? Tanggal 25. Iya kan, Kak? Gue waktu dekat dia datang. Meningkat gitu kan Kak, Kak. Iya. Dari gue dikatain nggak pantas jadi istri seorang perwira, dari gue kayak gini kayak gitu. Iya, aku paham kali. Dan kupikir, aku tuh jujur ya, waktu kamu live pertama kali kita saling bersapa di live kamu dan kamu baca komen aku dan kita interaktif, itu aku ngerasa kamu tuh baik banget loh, Bella. Bener-bener, nih anak berarti bener-bener punya hati gitu, punya hati nurani. Karena nggak semua juga orang mau baca kan, baca komen kayak gitu-gitu loh. Iya, nggak apa-apa, asal jangan ini Tapi aja. aku mengikuti Kak Zanza ini dari 2020. Biar aku komen dia lagi live. Nggak pernah dia baca typingku. Nggak nampak itu Kak, nggak apa ya, ketimpa kali. Sampai Nah, dulu makanya dia Kak Riz, buat tadi ku masalah. bilang kan Kak Riz, makanya tadi ku bilang, pas waktu aku teleponan tadi ku bilang, Kak, kemarin aku cuman bisa nengok kakak di TV, ku bilang kan. Terus aku nengok kakak di Instagram, nengok kakak live TikTok. Jangankan kayak mau ngobrol kayak gini aja, ngarep buat di fallback aja, kayak nggak mungkin rasanya. Nah, kayak gitu loh Kak Riz. Iya, kan dulu kan dihujat kan. Dikatain maaf ya Kak Zanza. Dibilang LC di Bali lah. Iya. Ya itu Roman Yolo itu. Orang yang tidak tahu bahwa orang kalau bertato itu sudah seseorang yang tidak baik. Aku bilang tidak. Iya. Betul Kak, betul. Tapi kan Aku ikutin itu. tapi kan hari ini satu Indonesia juga bisa mengakui kalau gue
adalah kandidat yang dikader oleh partai besar, pernah kontestasi ya. Perkara itu gua sampai atau tidak sampai itu bukan bukan itu ya pencapaian gua, tapi apa, ketika gua sudah diakui sebagai anak bangsa yang setara dengan mereka-mereka yang hebat, itulah pencapaian gua. Artinya apa, gue bisa gitu loh. Kalau Sampai di lu tadi titik itu Rinda ya. dikatain LC, lu ini, lu sampah, lu dari Palembang, lu daerah apa ini itu, nanti lu lihat orang yang dia bangga-banggakan sama tidak memperlakukan dia seperti gue memperlakukan lu, gitu aja. Bang Terang tadi sorry gue skip, dia tanggal 25 berangkat ke sini. Dia tinggalnya di dekat gua Bang, di sini, di apartemen adalah gitu. Nanti gua kasih tau lu. Nggak usah di speak up tempat tinggal dan jamnya. Tapi Rinda masih perawan kan, Rin? Anjing lu Oh Bang Terang. Tuhan, Mantrang. Woi, Karis, Ya, Karis dia masih nanya inget nggak nanya doang nih. pembahasan 48 Karis? makasih. Nah ini terang nih, kayaknya mau ngedeketin nih 48 nih. Terang. Malam Udah, jahanam. terang. Udah lo mendingan sama yang ono aja deh. Yang ini. Ya lo biar sama-sama kayak band. Lo kan dukung band kemarin kan? Jangan, ntar suruh bayarin utang. Jangan. Ntar berhutang. Jangan dia jangan pacaran dulu lah, dia biar fokus lah sama program. jangan. Iyalah, harus fokus. Lo harus fokus sampai 2029 Rinda. Lama kali kita dia. Kan kurang 3 tahun lagi. Nggak terasa ya kan? Bisa kok Pokoknya dia. aku percaya sama Kak Lu sambil Zanbel. belajar lah. Ya intinya aku percaya sama Kak Zanbel. Sebaliknya juga semoga Kak Zanbel juga percaya juga sama aku. Jadi ya gitulah Kak. Gue setengah-setengah Makasih. dukun. Gue jarang salah sih. Gue setengah-setengah dukun. Bella, itu keponakan aku jadi kemarin tahun 2024 di partai kamu kok, keponakan aku. Mantan DJ, kamu tau lah pasti, nggak usah aku sebut. Iya Kak. Iya. Ada dia jadi DPR RI. Dan gue Rinda, gue tidak apply. Gue penunjukan. Kayak gitu. Iya, karena Dan pembina gue juga bukan pembina kaleng-kaleng di Indonesia ini, bukan kaleng-kaleng, bukan Aku pejabat- taruh CV ya Kak. karena dia punya kapasitas, pasti Ya dia kan? udah diteropong. Kalian tahu lah, kalian tahu semua lah. Kenapa Iya. gue selalu ngelempar ke Kak Lia? Karena dia di dunia itu. Susah loh, mau dapet nomor urut aja tuh udah pertarungan itu, sampai dapat nomor urut di DPR RI menurut aku Makanya. udah prestasi, karena ada penyaringan, nggak mungkin tiba-tiba walaupun kita sering dikata-katain dasar lo caleg gagal, aku sih kayak gitu-gitu nggak mempan lagi sih kayaknya. Dan gue hari ini pun posisinya PAW. Bukan gue nggak dapat suara banget, enggak. Gue itu komandante. Jadi di Jawa itu ada sistem yang berbeda. Yang hanya tarung itu adalah gue dan Mas Dede Indra Permana yang sekarang wakil ketua Komisi 3. Itu tandeman gue. Jadi hanya kami berdua yang tarung di sana, sehingga gue kursi itu tadinya turun satu, diambil sama Golkar ya, Asraf. Nah itulah kenapa gue tidak sampai. Tapi hari ini gue PAW. Nah kalaupun gue tidak akan menggantikan, artinya gue adalah orang yang masuk ke jajaran orang yang dipertimbangkan, gitu loh. 2031 maju lagi Sansa. Aku Kak apa aja lah. Yang penting kalau aku itu kan Kak nggak nge-apply, jadi aku penunjukan. Kayak gimana pun, maksudnya aku itu patuh pada pembina. Kalau misalnya komandanku bilang begini ya begini gitu. Yang penting pasti aku akan terus berada di lingkungan pemerintahan gitu. Dan ke depan nanti nggak secepat yang dipikir ya. Nanti kan jadinya e-election juga kan. Tapi itu kan baru wacana Iya. yang mau digodok. Tapi aku salah satu orang yang membahas amandemen dari tahun ke tahun. Kakak pernah lihat gak aku membahas itu? Nah, jadi aku adalah orang yang setuju dengan itu. Tapi ini gak usah kita bahas lah ya kan. Kita masih Rinda aja nih, seru nih. Iya, cocok kali dia. Ucok dia jadi anggota DPRD udah ucok dia. Ini kayaknya sorry aku mau ngomong bentar. Ini kayaknya dari siang ya sampai sekarang kayaknya ya. Gue lihat dari tadi siang sampai gue berangkat kerja ini ya. Sebelum berangkat kerja sampai sekarang udah berangkat Iya, atau gue udah mau pulang. Tadi Iya, sampai kita gue udah mau ngebahas pulang.
Iya, ngebahas ini, ngebahas apa? Ada cerita lah, ya kan? Cerita supir apa? Supir Sumatera itu kan. Tadi, I see. Aku dari tadi dengerin dari siang. Cuma di bawah. Cuma pesanku satu sih sama Rinda ya. Rinda, eh Rinda itu ya cocok lah kalau mau direkrut sama Kak Zanza ya. Aku lihat Rinda itu punya eh kemiripan sama Kak Zanza ya. Dari beraninya aku lihat ya. Aku kan ngikutin Kak Zanza juga. Kak Zanza itu kan orangnya berani, mulutnya kan kalau ngomong dia nggak itulah istilahnya nggak ada rasa takut. Tuh kamu di situ cocok. Satu berani, yang kedua juga wawasannya lumayan lah. Kamu pengetahuannya kayaknya cerdas juga ya. Gampang. Kalau dibina nih Rinda gampang nih. Rinda itu karakternya udah cukup kuat, tinggal dibina yang bagus. Ya. Cuma aku pesan Rinda harus tahu. Bu, Aku Bu, pesan kalau ke yang Rinda. kalau yang ono dibinasakan, kalau Rinda dibina. Terima kasih. Itu kamu yang ngomong ya, bukan aku bah. Terus cuma aku pesannya Rinda gini, harus bisa menempatkan diri. Ketika kamu berorasi di mana nih? Ketika berorasi di tempat-tempat yang resmi, ya mewakili suatu organisasi, kamu harus ngomongannya ditata. Betul. Itu ya. Kamu itu kan kalau ngomong lantam sih lantam, tapi kadang di ini ada kata-kata yang mohon maaf ya di belakangnya tuh ditambahin kata-kata apalah itu ya. Kata-kata apa itu? Kalian rungkat apa itu dia kalau ngomong biasanya di belakangnya ditambahin kata-kata tuh dia tuh. Kata-kata mutiara emang dia nih. Bahasa kebun Tidak binatang. agak. Dia masih original soalnya Buragam. Dia masih original Iya. banget emang anak ini. Iya, jadi nanti harus bisa menempatkan diri. Ya, kalau melawan orang yang kayak gitu lantamnya harus gimana? Kalau di tempat yang resmi lantamnya harus gimana? Itu harus diajarin tuh Kak Zanza tuh jagonya. Minta ajarin kamu Rin. Ya. Nanti kamu bisa jadi penerusnya Kak Zanza tuh. Kalau dari segi beraninya udah cukup oke lah mirip. Ya, dari segi cerdasnya mirip ya. Dan dari segi apa ya? Kamu itu selain berani juga kamu apa ya? Ya ngomongnya harus inilah. Memang harus dibina lah, jangan sampai keluar jalur melebar kemana-mana yang akhirnya nggak nyampe ya. Tadi aku perhatikan Rinda tuh ya dari kemarin orang saya aku perhatikan, oh ini anak ngomongnya berani, tapi di belakangnya kadang kata-katanya ada yang nggak ini nih. Iya betul. Nah, tapi aku perhatikan lagi, waktu ngomong bahasa baku bisa juga dia. Tadi kan sempat orasi bahasa baku tuh. Ternyata dia bisa juga bahasa baku tidak seperti yang aku tahu ngomongnya kasar-kasar gitu di belakangnya. Ya oke lah, Rin. Tinggal Iya, kamu orang kayak kamu tuh harus menemukan orang yang pinter ngasah. Ya ini contohnya Kak Zanza udah cocok lah. Mudah-mudahan sukses ya. Amin, Mudah-mudahan amin, makasih, sukses. Dari Amin, yang amin. tadinya diawali dihinakan ya. Kamu termasuk kita di sini kan semua dihinakan di sana ya. Dan alhamdulillah Belajar kamu kalau bisa membuktikan positif itu bagus. Ya Rin ya. Ya Iya, sukses ya buat Rinda ya. Amin, Oke, lanjut. Anjir Karagam. Iya iya sukses. Biasanya yang jago ngasah itu cowok. Rin. Gebuk lah. Ya Rinda, aku sudah Tambahin ya. sabar Biar menanam. rungkat aku tambahin. Sering gini ya yang aku temukan ya. Banyak orang yang sebenarnya dia suatu mutiara ya. Tapi banyak yang satu nggak ada yang lihat. Kedua nggak ada yang ngasah. Akhirnya nggak jadi. Yang bagus itu yang perfect itu adalah ketika dia punya butiran mutiara ya, punya karakter yang bagus, punya modal yang bagus secara karakter dan kecerdasan, tapi ketemu yang cocok, ada yang ngebina. Nah, itu bagus tuh jadinya biasanya. Ya, apalagi Kak Zaza aku lihat dia linknya juga keren-keren ya. Tahulah Kak Zaza siapa tahulah. Itu aja Rinda, tapi kamu jangan sombong satu. Kalau udah Insya jadi Allah. jangan sombong. Ya. Insya Allah, Yang kedua tetap idealis ya. Jangan karena faktor terus jadi berubah ya. Iya, insya Aku Allah. juga lihat kemarin juga aku nyalek lihat, tapi aku sekarang kayaknya untuk yang ke depan aku tawarin aku nggak mau lagi. Cukup lah, aku tahu lika-liku politik kayak apa. Iya. Itu ya. Iya. Ya, mangga yang lain silakan. Oke. Kasih Kak. Oh, Kak Bel tanggung jawab ini. Air mata ini tidak terbendung ini. Mm-mm. Jadi menang atau belum menang itu bukan akhir dari perjalanan suatu pengabdian tanpa batas sih kalau buat aku Rinda. Betul Kak. Karena ke depan aku nggak pernah tahu umurku sampai berapa sih. Kalau panjang umur sampai 2031. Kalau enggak
artinya kan aku harus meninggalkan anak-anak aku ini dengan pola pikir yang tepat gitu. Itu aja yang paling Betul. penting sih buat aku. Karena mereka harus bisa hidup tanpa seorang ibu lagi gitu kan. Iya. Dan nggak pernah aku mengajarkan mereka uang gitu, ukuran uang tuh nggak. Jadi aku lebih lihat ke value keluarga, apa yang ditanamkan orang tua diteruskan ke anak dan ke cucu gitu. Kalau ke depan Udah, jangan jadi ngomongin apa, dia mulu nanti cuma jadi ini dia. cuma Tuhan yang tahu kan, Bah. Bener nggak, Bah? Karena Iya udah. aku udah nyaman Nangis, Rinda. sama hidup aku, nyaman, bersyukur, apapun profesi yang aku lakukan sekarang. Mm-mm. Mm-mm. Iya Kak. Iya itu Kak. Sama kayak pesan almarhumah ibuku juga kayak gitu Kak. Pandai-pandai membawa diri dimanapun tempat. Kamu nggak boleh aneh, nggak boleh sombong, nggak boleh seperti kacang lupa kulitnya, nggak boleh mengukur semuanya itu dengan uang. Intinya kayak lo harus bertahan sama kehidupan lo yang dimana lo sekarang berada di tempat yang berbeda. Nggak boleh lo samain kayak misal lo lagi di Palembang nih, cara lo di Palembang lo bawa nih ke Jakarta, sedangkan orang di Jakarta tadi entah cara berbicaranya saja sudah berbeda gitu kan Kak. Tapi gue masih tetap kayak gini aja. Itu yang membuat nanti kamu nggak akan maju dan orang nggak bakalan nyaman sama kamu. Gitu. Karena Itu ya. kita perempuan itu di politik itu nggak mudah. Satu, kita cuma kaum minoritas. Kuotanya aja yang diperbolehkan untuk perempuan hanya 30% sampai hari ini. Bahkan yang jadi pun di DPR RI ya, dari parpol aku tuh cuma 20% kalau menurut aku. Dari satu dapil misalnya ada 8 kursi. Harusnya kan ada 3 kursi untuk perempuan. Di dapil aku cuma ada 2, nomor urut 3 dan nomor urut 6. Itu udah kayak pakemnya tuh begitu. Jarang-jarang bisa dapet nomor urut 1, kecuali ya, ada pengecualian. Biasanya memang ada kekhususan, dan aku datang pun juga bukan anaknya politisi gitu, bukan dari keluarga politisi. Ini Jadi jadi saya ngomongin Rinda kita. nggak nggak punya parents, Bah. Aku ini di politik nggak ada parents aku. Tapi bukan berarti aku nggak ada parents, terus aku juga jadi kayak anak yatim piatu yang tak tentu arah. Ya makanya saya bilang yang penting taat fatsun, dan memang ya nggak mudah gitu kalau kita memang bukan latar belakang keluarga dinasti. Betul, betul. Dan Gua aja Kak mendapatkan privilege di politik ya. Itu menurut gue mukjizat sih Kak. iya Sampai gue bisa bisa langsung bertemu dengan pembina yang paling oke lah di negeri ini gitu loh. iya. Gitu. Untuk kampanye yang kedua, karena saya hanya pengurus DPD tingkat 1, waktu DCS itu saya hanya nomor urut 6, Rinda. Tapi karena ya saya melakukan apa yang harus dilakukan, saya turun ke lapangan, ya kan, saya serangan udara juga melalui medsos yang tak seberapa pengikutnya. Akhirnya saya jadi nomor urut 3 ketika DCT. Dan saya sangat-sangat prihatin sama sahabat saya, karena sahabat saya yang harusnya nomor 3, dia seorang doktoral dan dia wakil delegasi Indonesia untuk W20. Buku politiknya udah 6 loh. Bayangin loh, itu kan namanya nasib ya. Nasib orang kita nggak pernah tahu. Karena menurut saya hebat anak ini doktoral, dan kalau dibilang secara keuangan sangat siap dia. Kalau dia maju mungkin bisa jadi dia bertarung melawan yang menang, yang incumbent sekarang, karena memang itu. Iya. Dan utara barat itu kan garis keturunan Tionghoa, dan anak ini garis keturunan Emang beda Tionghoa. ya. Komal sana sama Komal sini sih semuanya berisi, yang sana kagak ya. Kak, yang sekarang sama gua ini ya, yang ikut gua ini ya, ini tuh orang kepercayaannya adiknya Pak Luntungan, dan dia Chinese, tapi dia ini kayak bener-bener mau mengabdi gitu loh Kak. Iya. Jadi kalau dibilang anggota-anggota gua ini bukan orang-orang yang lapar lalu dikutip minta pekerjaan, bukan.
Salah. Mereka tetap orang yang dikader, mereka orang yang lolos kaderisasi dari manapun itu gitu loh. Mereka orang-orang yang memang udah tertempa oleh hidup gitu. Bukan ecek-ecek loh. Pak Luntungan bisa gaji dia berapa gila. Tapi dia lebih milih sama gua. Ini beneran. Kalau Rinda nanti lu ketemu dia, terus lu cek, lu nanti tahu yang semua yang gua bilang ini gak bullshit. Karena ketika orang-orang itu berkumpul di satu wadah yang sama, itu biasanya udah satu frekuensi. Jadi pasti yang namanya satu hati itu harus ada. Basicnya itu kok. Kalau udah satu hati, satu frekuensi, pasti mau fight-nya bersama-sama, fight-nya bareng. Karena nggak gampang, kita kayak masuk medan perang kan, bener nggak Bella? Pada saat kita kampanye betul. kan itu kayak perang kita. Betul, Kita Kak. nggak cuma perang buat keluar, kita kadang ini karena sistem politik membuat kita harus perang sama perang saudara, bayangkan. Kita harus perang juga sama sesama loh di dalam untuk merebut kursi. Dan itu yang menurut saya agak gimana gitu ya. Indonesia ini belum cocok rasanya buat one man one vote. Di Iya. Amerika aja yang negara maju dia yang dicoblos kan partainya. Dan sekaya-kayanya Donald Trump kan tetap juga rakyat mendukung loh untuk biaya kampanye Donald Trump. Bukannya dia tiba-tiba harus ngabis-ngabisin duit, cari bohir dan ngabis-ngabisin duit pribadi gitu kan. Akhirnya ya itulah yang melahirkan koruptor-koruptor yang karena dia ada pinjam uang pasti gitu kan. Betul. Jadi ini kita bukan cerita politik ya, ini kita cerita perjalanan hidup gitu loh. Iya betul. Karena kalau udah ngerti sistem pasti ya paham-paham aja ya. Karena ya begitulah. Media sosial aku itu memang suka-suka hati aku random ya, karena memang tidak mengejar algoritma, makanya aku termasuk orang yang followersnya imut gitu loh. Imut banget sih. Sebenarnya kakak bisa aja Nah, suara gue banyakan suara gue daripada jumlah pengikutku di TikTok ini, beneran. Itu paradoks banget kan. Bentar ya. Jadi ya kayak gitu Bella. Kalau teman-temanku bilang, iya emang kebanyakan nggak jaminan juga kan. Banyak juga kan artis-artis yang jutaan followers tapi tidak lolos ke Senayan kan gitu. Betul. Ini Bang Terang bingung kenapa sih jadi cerita politik? Tadi kami ceritain Aspri yang Aspri tapi job desk-nya nyetir, Bang. Terus gak terima, terus si Rinda dihina-hina, Bang. Siapa yang Dihina-hina. Ya, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan mantan lo, bro? Buset. Ya bener itu kita hinakan. Bah, Apa, Bang? ya kita hinakan lah itu orang. Sebenarnya Iya. tanpa kita hinakan udah hina sih. Iya, cara kita menepis penghinaan dia, kalau gua tidak bully balas bully ya. Maksudnya lu hina, Rinda balas dengan prestasi, dan gua adalah orang yang bersedia untuk mengendorse dia dan memberi dia jalan untuk apa ya, nantinya lu akan melihat si Icuy itu sebagai sampah nih, nggak maju-maju deh. Gue setuju gini Kak Zan saya. Gue itu orang yang kalau dihina atau di underestimate sama orang, gue akan buktikan bahwa omongan lu salah. Ya, aku pernah di momen itu ketika aku dikecilkan, dihina, gue tunjukin omongan lu salah. Ternyata pas gue jadi